Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Bagi kalian yang tinggal di pedesaan dan punya cita-cita ingin mempunyai bisnis go ekspor, kita punya dua orang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Kita akan coba gali-gali dengan mereka. Yang satu narasumber kita ada Mas Dery, merupakan owner dari PT Brado Koko Indonesia, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai salah satu anggota dewan yang ada di daerah Lampung Selatan. Dan narasumber kita yang satunya merupakan founder dari scaleupin.com. Sehat Mas Dery, Mas Dadan? Alhamdulillah sehat, Mas. Bisa cerita sedikit nggak, kenapa sih kok dari Mas Dery atau Mas Dadan punya gagasan ingin ngebangun sebuah pelatihan atau tema yang berkaitan dengan pebisnis yang ada di desa, kemudian diarahkan ke arah digital? Kalau kita bicara masyarakat desa kan umumnya desa kesannya pelosok segala macam, Mas ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini internet sudah menjangkau sampai ke pelosok desa. Artinya ini sebenarnya menjadi peluang bagi kita semua untuk melek digitalisasi. Karena apa-apa sekarang serba digital. Kalau sampai kita tertinggal, masyarakat desa ya pasti tertinggal gitu secara nasional. Nah, harapan kami dengan pelatihan ini masyarakat desa pun ada wawasan dulu, Mas. Minimal wawasan gimana kita bisa mengenalkan produk kita yang ada di desa sampai ke penjuru seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Harapannya seperti itu, Mas. Kalau menurut Mas Dadan sendiri nih, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan di era digital saat ini nih bagi orang-orang terutama yang ingin berusaha dari desa-desa tadi tuh, Mas Dadan? Kalau tantangan dari segi kewirausahaan nggak hanya di desa ya, tapi di Indonesia pada umumnya itu lebih ke kapasitas diri orang ya, masyarakat yang ingin berbisnis. Karena apa? Karena pada dasarnya mayoritas kita itu tidak diciptakan sebagai entrepreneur. Nah, jadi mayoritas orang masuk ke entrepreneur itu karena keterpaksaan. Nah, disitulah tantangan tersendiri bagi orang banyakan ya. Jangankan berkembang, di awal pun untuk bisa survive aja itu sudah sesuatu kesulitan, apalagi di era kompetitif yang saat ini. Kita jauh-jauh ngomongin marketing, ternyata dari kapasitas diri dari orang itu, ya masyarakat itu masih kurang. Nah, disitulah peran Pak Dewan ya, dan saya diajak untuk pengembangan kapasitas diri. Gimana sih fundamental bisnis, gimana sih marketing, bagaimana sih dia mengerti tidak akan segmentasi market ya, dari produk ya, dari kategori bisnisnya. Nah, itu fondasi itulah yang ingin dibangun di awal ini. Berarti kalau gitu kan kaitannya fondasi yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship, apalagi bagi mungkin masyarakat yang tinggal di pedesaan nih, dari sudut pandang Mas Dery atau Mas Dadan itu apa yang harus diprioritasin dulu? Kalau dari saya dulu ya mungkin ya. Kalau dari saya tentu mindset awal bagaimana seorang entrepreneur itu mau belajar ya, bagaimana entrepreneur itu mengerti akan bisnisnya secara fundamental. Kadang entrepreneur itu tidak tahu dia itu berbisnis di kategori apa sih. Kadang tidak hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Orang lain jualan itu saya ikut-ikutan gitu. Padahal dia tidak ngerti gitu ya, tidak ngerti secara mendalam bagaimana sih jalur distribusi produk ini ya, gimana sih funnelingnya, bagaimana sih potensi target market yang lain yang bisa dikembangkan. Itu kadang orang itu tidak mengerti gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke situ. Ilmu itu spesifik tergantung kategori bisnisnya gitu ya. Jadi di awalnya kita matang, makin mengkerucut sesuai kategori bisnisnya, dia harus mempelajari keilmuan yang spesifik gitu ya. Jadi yang disampaikan Mas Dadan tadi benar, Mas. Jadi intinya masyarakat ini harus tahu dulu. Artinya termasuk potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Karena banyak masyarakat ini nggak paham, hanya ikut-ikutan saja selama ini yang dibilang tadi. Jadi bisnis ini nggak boleh hanya ikut-ikutan. Kita harus tahu potensi diri kita dulu, potensi wilayah kita, dan potensi apa yang ada pasar itu kita masuk tidak yang ada yang di daerah kita. Seperti itu. Saya ingin menggali potensi-potensi yang ada di desa itu. Jangan sampai hanya terlena lah. Kadang-kadang masyarakat ini terlena, sekarang lagi musim jualan ini. Nah, itu padahal
produk-produk luar, produk ini. Maksud saya ya nggak hanya itu, tapi dia bisa mengenali dulu lah, mengenali diri dia sendiri, mengenali lingkungan, mengenali pasar. Itu harapan saya seperti itu, Mas. Oh, jadi sebenarnya pelatihan ini konsennya menggali potensi diri dia dulu. Iya, yang pertama. Yang pertama, nanti ke depan baru nanti kita makin mengkerucut. Mengkerucut lagi spesifik gitu, dia nanti Ilmuwan arahnya spesifik. kemana. Dalam berbisnis itu berbeda dengan kita berkarir ya. Berkarir profesional itu biasanya kita ke level tertinggi kita berkarir, biasanya keilmuan kita harus spesifik. Ya. Ya, bukan harus tapi diarahkan spesifik. Misalnya di media, seorang kameramen dia makin spesifik, banter-banter direktur atau ini produksi. Manajer produksi. Iya, manajer misalnya atau kameramen atau apa, seperti apa gitu. Itu spesifik. Berbeda dengan berbisnis. Ketika berbisnis apalagi kita dimulai dengan usaha mikro ya, bukan corporate ya. Mikro kecil, udah pasti kita harus menguasai ilmu generalis. Ya, ilmu generalis ya. Nomor satu itu adalah fundamental ya, fundamental diri ya. Kita mengerti cara mindset seorang entrepreneur, bahkan sampai bicara soft skill gitu ya. Seorang entrepreneur apalagi yang basicnya semua level sih, mau itu corporate, mau itu mikro, mau itu kecil. Soft skill bicara leadership ya, bicara tentang kemampuan finance kayak gitu. Jadi generalis, berbeda kita jika kita berkarir seperti itu yang perlu masyarakat yang ingin berwirausaha sadari. Kadang mereka tidak sadari gitu ya, tidak sadari oh berbisnis itu sekompleks itu gitu. Kayaknya kadang mereka mayoritas tidak sadari seperti itu. Berarti kan sebenarnya tujuan dari diadakan pelatihan ini nantinya kan ingin membentuk entrepreneur muda di pedesaan sebenarnya. Kan? Nah, tapi yang menjadi tantangan sebenarnya kan gimana sih cara menemukan ide usaha di desa, tapi dia nanti bisa survive dan tahan lama nih terkait ide usahanya itu. Jadi pertama mungkin ya tadi yang disampaikan dengan Mas Dadan, harus memiliki fundamental dulu. Mereka ini harus punya mental seorang pengusaha. Ketika mental itu sudah tercipta, otomatis dia dengan sendirinya akan mencari potensi di sekitarnya. Kayak saya dulu contohkan, ketika sudah mental saya dari dulu, oh gimana aja saya setelah lulus sekolah, setelah kerja saya bisa punya usaha. Nah artinya saya banyak ketemu orang yang lebih berpengalaman. Saya bukan waktu itu belajar bukan hanya saya belajar sama orang itu sukses di produk A, saya belajar produk enggak. Tapi saya gimana caranya belajar ke orang itu, dari mana orang itu bisa sukses, mentalnya seperti apa, ilmu apa yang diterapkan segala macam, saya belajar seperti itu, Mas. Nah, ketika sudah banyak belajar ke tokoh-tokoh atau ke memang pengusaha-pengusaha yang sudah lebih sukses dari kita. Nah, kita balik ke Lampung, otomatis dengan sendirinya kita membaca, oh ternyata di Lampung ini potensi air kelapa luar biasa. Nah, gitu. Jadi potensi air kelapa luar biasa. Akhirnya dari situlah muncul ide buat Nata de Coco itu, ya udah sampai hari ini kita bisa ekspor ke beberapa negara. Nah, kalau Mas Diri waktu itu pas waktu promosinya itu lebih banyak menggunakan konsep digital atau secara konvensional? Nah, ini bicara promosi ini unik, Mas. Nah, jadi gini, masalah digital, konvensional itu tergantung jenis bisnisnya. Nah, makanya nanti ini ada tahapan kita. Nggak langsung tiba-tiba orang diajarin langsung online belajarnya, enggak. Jadi tergantung jenis barang, tergantung juga konsumen kita. Nah, kayak saya ini B2B. B2B ini artinya kan saya nggak ke konsumen langsung. Pelanggan saya perusahaan. Ya. Saya secara digital yang harus saya punya itu minimal profil perusahaan, ada di website segala macam. Itu kalau bisa ya di urutan Google pertama. Ketika orang mengetik Nata de Coco, kalau bisa itu memang urutan pertama kan gitu ya. Terus yang kedua, kita ini kalau B2B itu kebanyakan pendekatan. Karena langsung kita itu sistemnya kontrak jangka waktu lama, bukan bisnis jangka waktu pendek. Kalau bisnis B2B ini kendalanya rata-rata untuk nego awalnya ini memang cukup alot dan memakan waktu agak lama. Tapi ketika sudah terjalin hubungan, ini beda akan jangka panjang, bahkan puluhan tahun sampai hari ini. Nah, jadi kalau bicara soal saluran promosi tadi, pemasaran, ini menurut saya tergantung produknya, tergantung produknya apa, tergantung nanti konsumennya, konsumen seperti apa, ini beda-beda. Makanya kita
Dari fundamental ini akan terus lebih ke spesifik tadi yang dijelaskan. Saya agak nyambung yang awal tadi ya. Pada esensinya bisnis itu kan kita hanya ada sesuatu, seorang atau perusahaan atau apapun itu yang punya masalah, kita memberi solusi. Padahal kan esensi berbisnis itu hanya just it gitu, yang dibarter oleh uang ya, produk atau uang seperti itu. Itu bisnis seperti itu. Yang punya masalah sedikit atau banyak kayak gitu. Kadang orang ikut-ikutan, kita paksakan gitu ya. Kita di sebuah desa kita membuat produk ya. Kita produk itu ternyata memberi solusi, tapi untuk di kota kayak gitu. Dan dia paksakan ciptakan di desa. Ya dia paksakan jual di desa ya, tidak mau ke kota memasarkan, hanya di lingkungan dia sih, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melihat kalau bahasa umumnya potensi ya, sebenarnya masalah ya, sebenarnya masalah yang kita cari itu adalah masalah ya, masalah yang akan kita beri solusi. Masalah bagi itu. orang, potensi buat kita. Iya, bisnis sih itu gitu. Kalau di mana ada masalah, di situ ada potensi bisnis seperti itu. Nah lanjut ke mungkin ini agak lebih spesifik ya, karena nanti dibahas yang dibahasan untuk masyarakat ya. Bisnis kita harus paham dulu kita tuh ada di kategori bisnis apa ya, kategori bisnis apa. Bisnis itu bagaikan mind map gitu ya. Kategori bisnis itu bagaikan mind map yang punya cabang bisa banyak gitu ya. Dari yang induk, farmasi atau food and beverage, anaknya misalnya ada apa misalnya dine in, ada kuliner ya, atau farmasi, ada beauty care, anaknya ada apa, nanti punya anaknya lagi. Nah itu yang perlu disadari pelaku bisnis, kita tuh ada di mana kayak gitu, ada di titik mana, ada di mind map mana ya, itu harus disadari dulu ya. Kadang orang bicara ke level marketing yang tadi Mas Tommy bilang di misalnya website. Tidak semua marketing ya, teknik marketing atau cara marketing itu cocok untuk semua kategori spesifik bisnis kayak gitu. Nah kita harus pahamin dulu. Oke lah, ketika bisnis itu cocok dengan funnel ya, customer behavior-nya menggunakan web ya, oke, berarti kita tapi harus paham dulu gitu. Kadang orang kita bicara itu misalnya web ternyata tidak cocok gitu. Ternyata kita bicara toko bangunan ya, ternyata behaviornya orang itu hanya toko bangunan itu harus di pinggir jalan keramaian, di pasar, displaynya kelihatan ya, ada gantungan pacul, ada gantungan besinya terhampar kayak gitu. Kadang just it, tidak perlu website kayak gitu. Nah oke, bicara tentang kalau ada website. Kalau ada website itu kan ada teknik digital marketing. Nah itu lebih ke bahasa teknis ya, bahasa teknis. Bahasa teknis website harus di page 1 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda. Kayak gitu. Ada namanya SEO, ada yang sekarang di page 1 tuh saingannya adalah yang besar-besar. Misalnya Tokopedia, Shopee, coba klik. 10 tahun yang lalu klik produk, dengan 10 sekarang beda. Itu berbeda page one-nya. Sekarang langsung ke toko. Sekarang lawannya adalah platform raksasa kayak gitu. Ya, berbeda. Oh, sekarang seperti apa page one? Oh, ternyata harus punya web lama misalnya. Oh, harus aktif. Itu pun agak berat. Oh, ternyata harus beriklan. Seperti itu. Berikan cocok tidak dengan marginnya, dengan targetnya. Nah, itu harus di breakdown mendalam. Bicara tentang web ya, atau yang pertama kita harus kembali lagi tahu kategori dan tahu customer behavior-nya ya, dan tahu customer behavior-nya seperti apa ya. Customer behavior-nya mereka beli itu via web tidak, seperti itu harus diyakinkan. Oke, ada marketnya. Kadang dalam satu bisnis sales channel-nya kadang itu dibagi-bagi ya. Misalnya ya, dari 100 juta pemasukan satu bisnis ya, ternyata sales channelnya itu beda-beda. Ada yang 60 juta orang itu datang langsung tanpa perlu karena punya toko ya. Ada 30% orang dia punya Tokopedia, Shopee. Oh, sisanya berarti sekian ada di web kayak gitu. Di web itu kita analisa
ada nggak gitu, ada berapa gitu. Oh ternyata oke, ada, ya ada. Berarti anggarannya itu kan bisa kalau di bahasa teknis ya, bahasa teknis bisa di search kata kuncinya seperti apa gitu. Ya kalau besar seperti apa? Oh ternyata besar ya. Di dalam dunia teknis digital marketing kita bicara Google, oh ternyata persaingannya besar. Marginnya cukup tidak gitu kalau kita beriklan masif ya. Nah, untuk menghasilkan konversi gitu. Oh ternyata marginnya oke ya. Marginnya oke, kita ya udah gitu. Kita beriklan dengan lokasi sesuai market size yang ada di ekosistem web kayak gitu. Oh market size untuk jasa pemasangan AC, jasa pemasangan CCTV, oh ternyata ada gitu. Ternyata ada. Ya udah kita tes ukur. Biasanya gitu tidak ada ilmu pasti. Tidak ada ilmu pasti untuk mengukur berapa. Tapi yang hampir pasti kalau dia margin produknya kecil itu akan kesulitan untuk mengalokasikan sesuatu budget marketing yang berbayar. Kayak gitu. Misalnya kita jualan misalnya seblak atau apa yang marginnya itu hanya 1.000-2.000. Kita mau bermain di marketing ya, digital marketing yang berbayar itu akan kesulitan. Nah, tapi ketika kita produk kita marginnya oke ya, misalnya jasa pemasangan AC atau jasa sudut WC atau apa, oh ternyata marginnya adalah 300.000 untuk average transaksi, oke nggak masalah. Jadi akhirnya sebenarnya kembali lagi dibutuhkan riset pasarnya juga ya, Mas Dadan. Jadi maka tadi pentingnya dari Mas Jadi juga dan Mas Dadan mengadakan sebuah pelatihan untuk meningkatkan soft skillnya, bagaimana membangun fondasi fundamental untuk menjadi seorang entrepreneurshipnya, kapasitas dirinya dinaikin, sehingga dia bisa menggali potensi marketnya apa, potensi usahanya apa, kemudian strategi pasarnya juga apa. Nah, di sini bagi sahabat Kepompong juga yang mungkin sedang berwirausaha, kemudian ingin mencoba promosi di dunia digital, nanti kita akan cantumin juga link dari usaha Mas Dadan, karena kebetulan beliau usahanya di bidang itu juga Mas Dadan ya. Genzi. Di bidang Genzi, di bidang digital, yang pasti dunia arahnya sepertinya berkembang ke arah sana. Mas Dedi atau Mas Dadan nih, apa sih sebenarnya yang membedakan entrepreneur yang berhasil dan yang gagal? Yang jelas keberhasilan itu ketika kita mulai usaha, yang terpenting ya konsisten, Mas. Jadi ketika gagal pun ya kita harus konsisten mencoba lagi dan memperbaiki lagi. Karena kawan-kawan itu banyak ketika ini menyerah, jangan sampai kita menyerah. Konsisten, komitmen untuk terus kita berjuang, itulah. Ya lagi-lagi ya, kalau berhasil itu relatif ya, berhasil itu relatif. Yang pasti nomor satu ya itu harus survive. Itu kata kunci berhasil itu harus survive. Minimal survive dia sebagai entrepreneur lah, seperti itu ya. Dari segi saya yang pertama ya, di era kompetisi ya, sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi wirausaha. Karena apa? Ya kita nggak tutup mata ya, lowongan pekerjaan formal ya, yang bekerja ya, berkarir itu semakin lama di Indonesia semakin sedikit ya, semakin lama, sedangkan orang lulus SMA, lulus kuliah, inginnya sih berkarir, tapi realita di lapangan nggak ada, hampir dikit gitu ya. Ya makanya kompetisi itu makin untuk orang berwirausaha semakin tinggi. Itu dibutuhkan untuk di era sekarang, yaitu yang pertama adalah kapasitas diri gitu ya, kapasitas diri terhadap bisnis ya, terhadap ide struggle di bisnis. Yang kalau yang bicara tentang yang intangible, yaitu konsisten persisten. Ya, konsisten persisten. Kita itu kalau di sekolah itu kan ujian dulu, baru maksudnya belajar dulu baru ujian. Kalau di dunia entrepreneur kita ujian berulang kali baru belajar dari kesalahan, baru lihat hasil gitu. Itu yang membedakan ya. Itu yang nggak ada di sekolah ya. Makanya kita harus punya mental ya, konsisten, persisten, dan terus belajar gitu ya, belajar. Karena di era sekarang itu ya kita harus nomor 1 atau nomor 2. Kalau enggak itu berat. Seperti itu.
Apalagi kalau bermain di industri kategori bisnis komoditi, itu makin berat. Nah, kalau dari Mas Diri, kalau untuk di perkampungan sendiri sebenarnya yang paling potensial di bidang apa sih? Karena kan tadi kan dari Mas Dayan sempat nyambung tuh masalah komoditinya tadi. Masalah komoditi, bicara komoditi. Nah. Jadi kalau saya bicara, kebetulan kita tinggal di Lampung Selatan ya. Lampung Selatan ini ada 3 sektor, Mas. Pertama itu sektor pertanian atau perkebunan. Yang kedua sektor agroindustri, produk-produk mengolah produk hasil pertanian atau perkebunan. Yang ketiga ini sektor pariwisata, Mas. Ya, ini jadi ada 3 sektor ini. Ya kalau kita mau memajukan daerah kita, ya kita harus memaksimalkan 3 sektor ini. Karena yang kita punya Lampung Selatan itu. Ada tambah lagi sektor tambahan sebenarnya peternakan. Jadi ada itu beberapa sektor itu. Jadi kalau memang masyarakat mau maju, ya yang digali ya di potensi itu. Tapi kalau terkait dengan pemasaran atau apa, ini kan nanti kan tergantung produknya tadi yang disampaikan Mas Dadang tadi. Jadi tergantung tujuan ini ya, ada masalah apa di sana kan, kebutuhan mereka apa, nah tergantung jenis pelanggannya nanti apa, nah itu channelnya bisa pakai masing-masing, disesuaikan lah. Nah, makanya hari ini kita yang penting kuatkan dulu fundamental mereka dulu untuk bisa menggali potensi yang ada di sekitarnya. Jadi potensi diri kita hari ini mau membuka potensi diri para pengusaha yang ada di daerah atau yang mau awal berusaha di desa. Nah, supaya mereka bisa mengenali potensi yang ada di sekitarnya. Jangan sampai hanya nggak kebuka. Biasanya kalau nggak kebuka kita pandangannya hanya satu, fokus ke depan saja. Dia tidak pernah samping, kanan, kiri, belakang, tidak pernah. Sebenarnya itu banyak potensi di sekitar kita. Yang pertama ya karena saya memang dari kecil besar dilahirkan besar di sini. Ya, memang kita kan ingin melihat daerah kita juga maju. Nah, makanya gimana cara memajukan daerah? Ya nggak bisa saya sendiri. Ada kita butuh kebersamaan, bergandengan tangan dengan kawan-kawan, supaya kawan-kawan juga banyak yang terbuka. Nah, potensi-potensi apa sekitar kini bisa kita gali gitu, bersama gitu. Saya pengen seperti itu. Dan ini yang pasti pelatihannya free, Mas ya? Free dan berkelanjutan. Nanti kebutuhannya apa ke depan, pengen belajar tentang apa, insya Allah kita akan datangkan pakar-pakar yang expert di bidang itu. Karena waktunya sangat terbatas, karena tadi kita agak terlambat juga. Siapa tahu nanti kita ada momen yang lebih lama lagi ngobrol dengan Mas Dadan dan Mas Diri, sehingga kita bisa lebih gali lebih dalam, terutama bagaimana cara kita untuk promosi di era digital saat ini. Di era sekarang, era digital, itu masalah tempat, desa atau kota tidak menjadi sebuah batasan. Yang penting ketika sahabat kepompong semua punya niatan, punya keinginan untuk selalu mengupgrade kapasitas dirinya, peluang akan sangat terbuka luas sekali. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Sahabat kepompong, berubah atau punah.